acara kayaknya banyak banget kejadian nih. Banyak banget kejadian, cowok banyak kejadian di hidup saya mah. Jadi tadi kayak biasa undang bintang tamu, terus kan emang mau ketemu kan sama si Uya. Janjinya kan ketemunya sama ininya, si Uya yang bukan keluarganya, bukan berarti takut tuh. Aku nggak mau kalau misalkan emang emaknya ibunya itu datang, terus itu ada apalagi ada anak-anaknya, ujung-ujungnya ya pasti gue nggak bales lah. Kalau gue dikatain ya pasti balas, nggak mungkin enggak gitu loh. Masa gue dikatain, gue ngomong makasih udah ngatain gue, mungkin dong. Ya nggak, emang gue idiot. Yes. Iya, jadi gue balas. Nah daripada gue kayak gitu, mendingan gue cabut lah. Terus segitu di situ gue merasa terpojokkan. Kalian bisa lihat sendiri aja, iya kan? Lihat tuh tayangan TV-nya sama di YouTube gue ada juga. Dan semuanya ada tuh, nggak gue sensor, nggak gue edit. Nah terus dari gitu, tapi ujung-ujungnya dari pihak TV-nya sana akhirnya datang ke rumah gua minta maaf. Oke. Tapi apa sih yang dirasa kok kamu di pojokan tuh, apa sih perlakuan apa dari mereka? Nonton aja itu. Jelasin mungkin sedikit aja. Iya, karena itu kan ya gua tahu itu kan teman-temannya semua. Udah teman-temannya semua, ya gua nggak apa-apa, gua udah cuek. Yang penting kan bapaknya doang. Ya terus segitu udah teman-temannya semua tuh, ada tuh berapa orang sih hostnya? 5 sekitar, ya? Iya 5. Terus segitu tambah lagi nih si Uya, jadi berapa tuh? 7. Terus tambah lagi emaknya, kalau ditambah emaknya 8, anaknya 2, 10. Gue sih nggak kata-kataan sesama orang dewasa nggak apa-apa, nggak masalah. Orang namanya cuma ngebacot ya gue berani bales gitu loh. Kita kan juga bukan ini bukan Smackdown kan. Kalau asal ngebacot doang ya selama masih nggak kasar gitu-gitu, nggak ngomong tatot ya nggak masalah. Nah terus gitu kalau misalkan sama anak kecil, lu mau ngomong apa aja juga salah. Nanti yang ada ujung-ujungnya mereka cari-cari kesalahan gue jadi KPA-in. KPI kan? Iya KPI, bener kan? Iya. Jadi ya mendingan gue cabut lah. Benar. Emang gue nggak mau bahas tentang anaknya mereka gitu loh. Yang gue tentang apa stit juga mereka bilang katanya gue katain apa segala macem. Itu kan karena bapaknya tuh ngebanding-bandingin suara emas gue udah denger gue nyanyi loh. Udah. Kan? Gila kan? Gila kan? Gila banget Tara. Gila apa? Gila bedanya ya sama YouTube ya. Iya, pokoknya ya gue nggak mau itu juga karena dia bandingin anaknya sama lagu gue, dan gue rasa dia juga buat promo. Iya kan? Gue yakin banget itu buat promo. Ya udah gue promo juga, gue nyanyi juga, gue katain ya kan, terus gue nyanyi lagu gue. Ya harusnya dari situ mereka tahu kan, mereka nangkap, mereka juga bukan orang bodoh kok. Gitu, kayak gitu. Mungkin cuman dari yang lainnya yang gue nggak suka tuh ya kayak gitu lah. Terus mereka tadi di TV pas nggak ada kita mereka ini ya tayangan ini kan, mereka nangis gitu ya. Iya nangis, mereka nangis. Siapanya nangis gue ngerti deh. Nangis ya seolah-olah kok jadi mereka yang korban gitu. Terus gitu hostnya juga nggak ada tuh gitu, semuanya pada bilang salah gue. Padahal tahu juga kagak kan. Gitu. Tapi ya udahlah ya, mungkin biar rame doang. Berarti ini menegaskan bukan berarti kamu takut ya tadi ya? Tidak. Nggak takut ya. Ngapain takut? Orang gue nggak salah. Bener. Gue takut tuh kalau gue salah. Terus gitu takut bunga gue nggak laku. Nah gue takut. Tadi sempet kayaknya di YouTube kamu ada adu argumen antara kamu sama Uya sama istrinya juga. Ini apa sih yang diomongin itu di sini? Yang mana? Yang di YouTube kamu nih ada kalian bertiga tuh ketemu di parkiran kayak ngobrol bareng itu apa? Itu nggak ngobrol, itu gua tanya sama kreatif, lu jebak gue, gue bilang. Katanya enggak gitu katanya. Tapi kan enggak. Gue tuh udah zuzon, gue kira tuh itu settingannya ini, jebakannya, gue dijebak gitu, sengaja untuk dikoyok. Ternyata enggak. Tapi kan tadi kamu kayak ketemu nih sama Uyanya langsung tadi. Itu mah kalau menurut gue ya itu kan kita ketemu di TV. Kenapa gue minta ketemu di TV? Karena ya pasti kita bisa argumennya secara profesional, nggak pakai kasar gitu. Ya kita kan kayak gini kan pastinya untuk menghibur ya. Ya pasti situ ya menurut gue ya cara yang tepat, bukan di konten dia. Kalau gue masuk ke konten dia yang untung siapa? Dia. Orang guanya nggak keluar rumah aja dia trending 1, terus anak-anaknya juga trending semua. Bener. loh, boro-boro makasih dikatain iya, dikirimin bunga papan gue. Nah itu dia gimana sih? Baru dia kirimin gue kan nggak keluar rumah karena ya gue nggak mau keluar karena dikeroyok kan. Terus dia gitu ya itu dia kirimin bunga papan turut berduka cita atas matinya nyali Dennis Karesta ya. Ya udah dia kontenin juga tuh sama dia. Iya. Maksudnya gue sih nggak apa-apa di konten gitu, nggak apa-apa, terserah bebas ya kan, hak dia juga. Cuman maksudnya ya kalau jangan seolah-olah merasa lu korban gitu. Yang kayak tadi korban tuh gue guys.
simpen, ngapain? Gue buang lah, buang banget. Menemukan tempat doang, gue kira kecil. Terus kata kamu juga kayaknya maharan bunga kamu nih yang jauh kamu lah, usahain. bunga gue mah puluhan juta, berjeti-jeti, ratusan ribu, ya kan? Masa ngasih bunga 400.000 mungkin udah bokeh dia ya? Mau dibalas gak sih mungkin kayak ngirim bunga atau gimana? Ngapain? Udah gue ngasih dia trending, gue kasih bunga lagi, gue rugi banget ya? Enggak lah. Nggak usah ya? Nggak usah lah. Tapi gimana nih ngelihat keluarga ini kan mungkin orang-orang suka bilangnya, wah settingan ini seperti apa sih? Pendapat kamu sendiri? Oh ya kayak kemarin ya emang itu tuh, kalau kemarin tuh ke yang gue nggak suka settingannya kayak kemarin ke rumah gue, keluarga ditanyain satu-satu. Mereka nanyain warga, suka keluar rumah nggak? Terus satpam gue ditanya, gue suka ngasih duit nggak? Iya. Menurut kamu gimana tuh? Apa emang kayak mencari kesalahan kamu atau gimana sih dari pihak mereka sendiri? Kalau cari salah sih kayaknya enggak lah. Kayaknya emang konten aja, mereka pengen ini konten. Soalnya kan kemarin mereka bikin berkali-kali dan trending terus. Jadi mereka ya mau lah. Coba mereka bikin nggak trending, nggak laku. Ya mungkin mereka nggak bakal bikin. Gitu. Rame aja menurut gue. Oke. Tapi akhirnya apa sih yang bikin kamu nggak mau mungkin istilahnya kayak collab bareng gitu di YouTube atau mau nggak sih ya, untuk ngomongin ini? Hah? Bentar. Ya karena ujung-ujungnya kalau misalkan ada rame-rame gitu, gua nggak mau bawa keluarga. Iya, jadi nggak mau gitu. Oke, jadi takut ada keluarganya mereka juga, jadi pengennya berdua doang gitu. Ya iyalah, gue nggak mau bawa keluarga gitu. Karena kalau misalkan ada satu yang masuk, pasti di semuanya. Gitu. Kayak tadi aja teman-teman kalau misalkan masih kayak host-hostnya di stasiun TV itu gue nggak masalah sih. Nggak takut juga. Oke. Orang gue kagak salah. Nah. Soalnya gue nyolong handphonenya, gue takut. Gue kagak nyolong. Bener. Nah, tapi perkiraan mungkin ini tuh pansos gak sih dia ke kamu kan apalagi? Jelas lah. Apa yang buat kamu dia pansos deh? Yang kamu pikir dia pansos? Ya secara yang ngomong kalau misalkan menurut gue ya namanya artis. Emang kenapa kok artis? Artis juga ada masa tenggelamnya. Artis tuh butuh dompengan juga kali. Iya lah. Gue tuh lebih dicari karena gue sesuatu yang baru. Iya kan? Gue mau terus dia tuh sesuatu yang baru dan gue mau cari di mana lagi cewek kayak gue kagak ada. Iya kan? Tapi ada netizen akhirnya yang ada yang pro dan kontra lah ke Dennis ya. Ada juga yang malah ini bener. udah membaik kan. Di awal kemunculan gue tuh kayaknya kontra semua ya. Kontra semua, sekarang udah membaik ya. 100% ya kayaknya sekarang ya ada peningkatan ya 10% lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Tapi masih ada aja yang kontra gitu. Nah, menurut kamu gimana? Ada yang bilang katanya, wah ini kamu settingan mungkin untuk menaikkan lagu kamu atau gimana? Tanggapan kamu sendiri nih? Gue mah cuek lah. Gue cuma cuek, bodo amat. Orang ngomong apa kek ya kan. Yang penting ya guanya untung, guanya rame gitu loh. Iya, betul. Mau orang bilang settingan apa kek, keluarganya tuh yang settingan. Nggak peduli lah, gue orangnya fokus apa yang gue bisa dapat dari sini. Kayak gitu. Oke. Itu lagu kamu yang gue harap juga dari pihak keluarga sana juga ya maksudnya ya lu nggak usah ikut-ikutan gitu ya kan kayak one by one aja kali ya. One by one ya masih oke gitu, tapi kalau misalnya itu jangan seolah ngerasa korban, itu yang paling gue suka lah. Korbannya tuh gue guys. Playing victim ya mereka ya. Nggak asik kayak gitu. Nah, mengenai lagu kamu nih, gila seperti apa sih? Kayaknya juga banyak yang akhirnya yang support kamu juga nih, fans kamu juga ada. Iya loh, ternyata tahu suara aslinya beda ya. Ternyata tuh. Pada suka juga nih lagu ini, gimana tanggapan kamu sendiri? Ya emang karena berarti gue dicintai sama masyarakat Indonesia sebenarnya. Cuma mereka mungkin dulu tak kenal maka tak sayang ya. Ya, jadi sekarang ya mereka pelan-pelan mulai sadar. Soalnya mereka suka gitu. Oke, berarti apa ini juga cara kamu untuk menunjukkan kayak nggak cuma masalah doang yang bikin kamu up, tapi juga karya kamu juga nih yang bikin kamu up juga gitu atau gimana? Karya. Siapa Karyo? Karya kamu juga yang bikin kamu akhirnya up kamu juga gitu atau gimana sih? Karya gue ya jelas bikin gue up. Itu yang bikin gue ya kalau misalkan kayak gosip-gosip kan tiap hari juga ada. Tapi kan kalau kayak lagu gue kan emang benar-benar sesuatu yang beda ya. Dan gue dengan PD-nya gitu kan. Walaupun suara gue beda, ya bodo amat ya nggak. Yang penting gue nyanyi. Yang penting gue nyanyi di TV. Bener. Yang penting berkarya ya. Yang penting berkarya. Mau orang ngomong apa, lu mau ngatain kayak mau atau kayak itu kan menghibur. Iya, benar. Iya, kalau nggak menghibur ngapain lu katain, ngapain lu tonton. Benar. Ada pertanyaan lagi? Oke. Terakhir. Ntar. Oke. Nah, mengenai lagu itu seperti apa sih? Mungkin kamu apakah memang itu perjalanan kamu dari awal banyak yang nyinyir, seperti apa sih inspirasinya lagu itu? Lagu gue itu, jadi itu semua tuh video TikTok gue.
dijadiin satu sama netizen. Video TikTok gue tuh kumpulan video TikTok gue, jadi ada kayak 10-20 video ada kali jadiin satu. Itu omongan gue semua di TikTok. Jadi satu sama netizen dengan tujuan untuk buat ngatain gue. Tapi gue lihat lucu juga ya, gue bikin lagu. Terus gitu gue kontak netizennya. Iya, sini gue bikinin MV gitu loh. Gitu, lucu kan? Cinta kan? Iya nggak? Cinta berarti netizen sama gue. Iya, nyinyiran netizen berarti ya. Oh iya, gue nggak pernah sakit hati. Bukan dibahas dengan karya, maksudnya ya emang itu kan tak kenal sama kata sayang. Benar. Lagian dihujat seapapun juga ya gue senang-senang aja sih. Kan tidak ada yang bisa menjatuhkanmu kecuali dirimu sendiri. Benar. Nah, ini mengenai perseteruan kamu dengan Uya Kuya ini, apakah memang akan berlanjut sampai akhirnya nggak ada kata damai atau seperti apa sih mungkin? Ya gue sih ya nggak tahu, gue sih mah ngikut aja. Maksudnya ya ngikut aja kayak gitu ya gue kayak gitu. Tapi ya lu kan kalau mau ngatain gue ya jangan marah kalau dikatain balik gitu loh. Iya kan, jangan masa korban. Gue aja nggak pernah gue masa korban. Oke. Kalau misalkan ada kata maaf akan terjadi nggak sih? Apa? Kalau ada kata maaf mungkin dari mereka atau dari enggak, misalkan kalau dari pihak mereka kamu menerima maaf dari keluarga mereka atau kamu akan meminta maaf juga ke keluarga mereka? Kalau gue ya karena gue sama siapapun ya pasti gue minta maaf duluan. Kalau misalnya kayak dulu Bunda Ino, ngoceh-ngoceh tuh, gue dikatain mau dikasih duit jajan apa segala macam, gue ngoceh-ngoceh ini, terus dari itu gue merasa gue terlalu parah, gue minta maaf. Minta maaf karena terlalu parah. Dan itu karena gue diajarin sama orang tua gue ya, lu harus belajar minta maaf sama yang lebih tua gitu loh. Dan kalau salah ya minta maaf gitu. Kalau yang sekarang mau ya gimana? Kalau sekarang ya pasti mungkin suatu saat kali ya. Sekarang pun juga kalau misalnya gue minta maaf ya nggak masalah, karena dia kan lebih tua kan, udah bangkotan kan. Iya, gue harus lebih menghormati ya memang. Iya benar. Iya apa adanya. Nah, selain sama Uya Kuya kan juga tadi aku lihat di Instagram kamu juga mengenai judul YouTube-nya Deddy Corbuzier yang agak-agak bikin kamu murahan. Seperti apa sih tanggapan dari kamu ini? Sebenarnya kalau misalkan gue mah dikatain murahan mah udah biasa ya. Netizen ya tiap pagi ngatain gue lonte kok. Kunti juga ya? Kunti, lonte ya bodo amat ya. Yang penting kan gue bukan lonte. Mungkin kalau misalnya itu ya gue cuma ngoceh-ngoceh, emang gue nggak suka. Ngapain lu bikin itu kayak gitu. Terus kayak gitu kalau misalkan sampai masuk hati sih enggak, cuma ngoceh aja, bacot aja biasa. Tapi nggak ada sampai ngobrol langsung sama Dedinya buat ubah gitu si judulnya atau gimana gitu? Belum sih. Belum sih. Belum ngubah, belum kontak. Nggak sempet, sibuk syuting. Udah mulai banyak ini ya kegiatan ya. Bunga sih, orderan sih melonjak sih. Siap. Bunga. Nah, mengenai selain Dedi juga kamu juga sempat soal yang si Atta Aurel tuh. Yang kata kamu, konspirasi guys. Ini apa sih sebenarnya, siapa sih? Jadi kan gue itu lucu kan konspirasi. Jadi gue tuh merasa tuh ya pertanyaan mereka tuh sama semua guys. Konspirasi nih guys, kita ngomongin konspirasi nih ya. Dari Denny Sarista. Iya, teori konspirasi dari gue ya guys ya. Jadi kan gue kan tuh ya Mas diundang ke podcast ya Dedi, Atta Aurel sama host Ambiar. Ya kan? Tuh gue gak pernah nonton. Gue tuh orangnya setelah gue acara gue gak pernah nonton. Terus suatu hari gue pulang terus gue tonton kan semuanya. Ih kok pertanyaannya sama semuanya. Iya, konspirasi dong. Jangan-jangan mereka meeting sebelumnya ya kan? Untuk menjatuhkan gue ya kan. Dan terus begitu pas gue lihat mereka captionnya kan kayak gitu semua. Judulnya apa? Itu jadi bilang hanya semurahan. Terus kayak si Ambiar, kayak stasiun TV itu juga judulnya kayak gitu. Terus gitu kayak si atau judul-judulnya begitu. Nontonnya pertanyaannya sama semua ya? Sama semua pertanyaannya, buset. Konspirasi guys. Tapi kamu sendiri bakalan nyaman gak sih dengan apa yang ditanyakan oleh mereka? Kan sama-sama pertanyaan hampir sama lah gitu. Nyaman gak sih dengan pertanyaan nyaman aja. Nyaman sih. Iya, nyaman. Berarti kedepannya kalau misalnya ada collab lagi dengan mereka akan terus collab lagi dong? Ya kalau misalkan teman-teman buat saya ya. Kira-kira ada asal yang penting jadi manusia ya selalu sama-sama untung lah ya. Jangan kayak keluarga itu ya. Keluarga mana nih? Keluarga Uya ya. Di kontenin YouTube trending mulu. Kak, dari aku terakhir Kak. Ya. Ada yang mau disampaikan kan atas kejadian tadi pagi? Enggak sih, kan udah mereka juga udah minta maaf juga kan. Ya udah. Terus segitu juga ya udahlah, mau gimana lagi. Banyak apa yang disampaikan. Benar. Pokoknya gue nggak takut. Takut ya. Berarti pintu damai, pintu maaf terbuka ya? Kalau untuk saat ini masih belum. Gitu. Cuek sih tapi gue sih. Tapi kalau guanya dendam apa enggak lah. Enggak ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya mau, ada nggak sih berniatan untuk akhirnya pengen ke jalur hukum gitu, ada nggak sih atau nggak usah gitu? Aduh ribet, gue tuh bukan pengangguran ya, jadi masalahnya ya mungkin kalau gue kurang job
atau orderan buka sepi, mungkin gue bakal gitu, tapi kayaknya enggak di hari rame. Ya dendam aja ya. Males banget. Ngapain? Jadi nggak takut juga kalau misalnya mereka mau, mungkin siapa tahu akhirnya ada jalur hukum, ada kata-kata yang mungkin ya orang gue kagak salah, apa yang mau dihukumin? Lapor kemana? Polisi tidur. Ya, oke. Kemarin aja gue lapor ke Hansip, itu si Uya datang, Hansipnya malah minta foto. Aduh. Iya, makanya kesel aja di gue. Kesel banget.